untuk materi hitungannya. Nanti saya akan jelaskan di belakang lah ya, supaya nggak terlalu banyak introduksi. Oke, kita masuk ke perhitungan kimia dasar ya. Nah, tentu pasti kakak sekalian banyak sekali ketemu soal-soal seperti ini, sudah pasti 100%. Mau UKI dari zaman pertama kali ada UKI sampai yang sekarang pun pasti banyak soal-soal seperti ini ya. Nah, tips dari saya kalau ngerjain soal perhitungan itu, pertama lihat dulu apa yang soalnya tanyakan. Jadi langsung menuju pertanyaan ya, nggak perlu lihat dulu ini soalnya apa panjang-panjang, nggak usah ya. Jadi kita langsung lihat ke pertanyaan. Di sini ditanya di soalnya, berapakah konsentrasi sampel tersebut jika diketahui persamaan kurva bakunya Y sebagai 0,023X tambah 0,1. Ya. Kemudian tips yang kedua ya, kita lihat tadi kan yang kita lihat langsung ke pertanyaan. Nah, tips yang kedua, kalau di dalam soalnya sudah ada persamaan kurva baku, ini kan persamaan kurva baku ya, kita langsung saja kerjakan dari persamaan kurva baku. Karena soal UKI manapun pasti dia kita kerjakannya pasti mulai dari persamaan kurva baku. Ya, kalau udah dikasih tahu persamaan kurva baku, pasti dia dari kurva baku ya. Oke, sekarang kita langsung saja kerjakan dari kurva baku Y sama dengan 0,023X ditambah 0,1 ya. Kemudian dari sini yang sudah diketahui nilai apa? Absorbansi ya, di soal sudah diketahui absorbansi. Jadi kita langsung masukkan absorbansi ke sumbu X atau sumbu Y? Sumbu Y, Kak. Ya, sumbu Y ya. Karena kita tahu pada saat kita membuat kurva baku, X itu adalah untuk konsentrasi dan Y itu adalah untuk absorbansi. Jadi kita tinggal masukkan saja angkanya ditambah 0,1 ya. Kalau misalnya seperti ini, 0,1-nya saya bisa pindahkan ke kiri ya. Jadi jadinya di sebelah kiri 0,323 dikurangi 0,1 ya, 0,223. Kan 323 kurang 0,1 jadinya 0,223 ya. 0,23X. Lalu kita bisa dapat nilai X dengan cara dibagi 0,223 dibagi 0,023. Ini ketemu X-nya nilainya berapa? 0,969. Harusnya bukan 9, ya. 9,695. Ya, gitu ya. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Ingat ya, ketika yang ditanyakan di soal itu konsentrasi, perlu kita perhatikan bahwa kita harus mempertimbangkan faktor yang namanya faktor pengenceran. Ya, jadi ingat nilai ini sebenarnya untuk mencari konsentrasi kita harus kalikan lagi dengan faktor pengenceran. Ya, di dalam soal ini faktor pengencerannya berapa? 100, Kak. 100. Kenapa faktor pengencerannya 100? Karena 1 mili dilarutkan dalam 100 mili Aquades, jadi 100/1. Betul. Jadi jawabannya 969 ya, sama seperti yang ada di tulis di kiri ini. Ya. Nah, sekarang itu pertanyaannya kalau misalnya cuman satu tingkat. Ya, ini saya kasih tahu tipsnya. Kalau seandainya nanti kakak sekalian ketemu dengan soal yang pengencerannya bukan satu tingkat, ya. Ingat kalau faktor pengenceran, cara perhitungannya, faktor pengenceran itu kita mulai kerjakan dari belakang ke depan. Jadi kalau diambil 1 mili, diencerkan dalam 100 mili di soal ini ya, berarti kita kerjakan dari belakang, yang belakang 100 ya. 100 dibagi 1, makanya faktor pengencerannya itu nilainya 100. Ingat ya, dari belakang ke depan. Nah, sekarang kalau misalnya, sebentar ini banyak yang. Nah, sekarang kalau misalnya di soal, ternyata dia itu tingkatnya banyak. Kan kadang beberapa kali kita ketemu soal yang ternyata pengencerannya bertingkat gitu ya. Nah, misalnya, saya bikin lanjutan dari soal ini, saya bikin warnanya lain ya, supaya tahu. Nah, ternyata setelah
diambil 1 mili, diencerkan dalam 100 mili, kemudian diambil liter, gitu. Lalu setelah dari 100 mili, kemudian diambil lagi sebanyak 1 mililiter dan diencerkan sampai 20 mililiter. Nah, berapa faktor pengencerannya? Nah, cara mencari faktor pengencerannya gimana tadi? Ingat ya, dari paling belakang ke depan, jadi berurutan ya. Jadi dari mana? 20 dibagi 1 dikali 100 dibagi 5 dikali 100 dibagi 1. Gitu ya. Ya, jadi mengerjakannya ingat faktor pengencerannya itu dari belakang ke depan biar nggak bingung. Ya. Nah, ini nanti ketemu nilainya berapa? Faktor pengencerannya 20 dikali 20 440.000. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini contoh ya, contoh kalau misalnya pengencerannya itu lebih dari 1 tingkat. Kak, bisa diulang jelaskan yang ini yang pengenceran lebih dari 1 tingkat, Kak. Saya masih agak bingung sedikit. Oke, boleh ya. Ingat tadi yang saya yaudah saya undo aja ya. Nah, jadi gini, yang namanya pengenceran bertingkat supaya nanti teman-teman kalau misalnya nanti di soal UKI ternyata pengencerannya banyak tingkat, teman-teman bingung cara hitung pengenceran bertingkat, ingat tadi yang saya sebutkan, pengenceran bertingkat mulai dari belakang ke depan. Ya, tadi kan di sini ada tuh, di soal pertama, kenapa nilainya 100? Karena 100 dibagi 1, jadi belakang dibagi ke depan gitu kan. Nah, kalau misalnya dia itu pengencerannya bertingkat, contohnya misalnya ada lanjutan dari soal ini ya kan, ternyata di soalnya saya baca ya, kemudian dia ambil 1 mili, diencerkan dalam 100 mililiter Aquades. Kemudian ternyata belum selesai. Kemudian dari 100 mili itu dilanjutkan diambil misalnya sebanyak 5 mililiter dan diencerkan sampai 100 mililiter misalnya. Lalu dari 100 mililiter diambil 1 mililiter dan diencerkan sampai 20 mililiter gitu ya. Misalnya soal seperti itu ada lanjutannya gitu ya Kak ya. Nah, berapa faktor pengencerannya? Nah, gimana cara hitungnya tadi? Mulai dari paling belakang. Paling belakangnya berapa? 20 Berapa Ki? dibagi 1 Berapa? kali 100 dibagi 5 dikali 100 dibagi 1. Jadi pengencerannya 40.000. Tadi yang bertanya kira-kira sudah jelas? Udah, Kak, udah jelas. Sudah ya? Iya, udah. Makasih. Sampai di sini, ya sama-sama Kak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tulisannya boleh diubah warnanya Kak, kurang kelihatan di saya. Sorry, saya tadi berapa ya? 5 mili diencerkan sampai 100 mili ya. Lalu 1 mili diencerkan sampai 20 mili. Di faktor pengencerannya 20 dibagi 1 dikali 100 dibagi 5 dikali 100 dibagi 1. Oke. Saya beda. Siap, sama-sama. Saya bedain warnanya, tujuannya kalau yang hijau itu maksudnya itu soal bayangan ya. Jadi bukan untuk menjawab soal ini. Itu contoh saja. Jadi seandainya nanti kakak sekalian ketemu di soal UKI, mau dia pengenceran 3 tingkat ke 5 tingkat, 7 tingkat, nah nggak masalah. Gitu. Karena udah ngerti gitu ya, kalau cara berhitung kalau faktor pengencerannya kalau misalnya seandainya panjang gitu ya. Ingat aja dari belakang, bagi ke depan, bagi kali lagi, bagi lagi, kali lagi, bagi lagi gitu ya. Seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Kak, mau nanya. Mangga. Yang di faktor
faktor pengenceran itu kan yang terakhirnya itu 100 bagi 1. Ah, Itu satunya dari mana? Ya, satunya dari mana ya, Kak? ini kan ada. Sama. Kemudian diambil 1 mili, diencerkan dalam 100 mili ini, Kak. Jadi, kenapa 1? Ya karena ini kan ada 1 ini, Kak. Nih, yang saya lingkerin. Nah, satunya dari sana, Kak. Oh, jadi ini 3 kali pengenceran ya, Kak? Ya, ceritanya Oh. yang warna hijau ini ceritanya saya manjangin soalnya, jadi nggak cepat. Oh, iya Kak, aku kira soal beda Bukan, soal. bukan, Iya, bukan. beda soalnya. Ceritanya saya panjangin gitu. Kan ini kebetulan soalnya 1, jadi saya bikin contoh seandainya nanti kakak sekalian ketemu soal di UKI yang ternyata dia 3 tingkat, jadi saya panjangin soalnya gitu ya. Jadi Terima kasih, teman-teman, Kak. ya sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya, Kak. Iya. Gimana ya, Kak? Nah, oke. Jadi gini, kalau di dalam soal ini untuk menghitung persen kadar ya, kalau misalnya kita lanjutkan ke persen kadar, yuk kemarin, kalau waktu di kuliah persen kadar rumusnya apa? Sama dengan X. X dikali V. Oke, V-nya itu V apa? Volume. Volume awal ya, jangan lupa ya, dikali dengan faktor pengenceran, kalau ada jangan lupa ya, faktor pengenceran. Lalu Dibagi bobot. Dibagi apa? Kalau kadarnya kadar zat aktif terhadap sampel, iya betul, dibagi terhadap berat sampel gitu ya. Dikali dengan 100%. Sebentar. Ini adalah massa sampel gitu ya. Gini ya. Ini cara cari persen kadar. Jadi tinggal langsung dimasukkan aja nilainya. X-nya udah ketemu 9,69 kan? Dikali dengan volume awal 1000 mili. Ya. Habis itu dikali dengan faktor pengenceran 100. Kali lagi dengan 100% dibagi dengan massa sampel yang adalah 1000 miligram. Waduh, itu bocor ya. Gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja nilainya ini Kak di sini. Sama dengan 9,69 dikali dengan 1000 mili. 652 peserta nih di grup nih. Kali. Tadi kan bagi jadi 4 kelas. Dosennya. Halo Kak, kayaknya bocor. Halo Kak, kayaknya ada yang bocor ya. Hari ini pada bocor nih. Dah, kayak gini kurang lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ini harus ya. Halo Kak. Ada pemuka. Ini bocor atau nanya ya? Ya, pesan aku aja pagi esok aja. Halo, ini bocor atau nanya? Saya soalnya nggak jelas dengar suaranya. Sepertinya bocor itu Kak. Iya. Karena lagi ngobrol. Ya sudah. Aduh, ini. Asmaul, mic-nya Asmaul. Kak Khalil boleh dibantu mute ya. Kalau yang bukan nanya bisa. Saya bingung soalnya tak kirain ada yang nanyain. Ya, yang tadi nanya soal persen kadar kayak gini ya kurang lebih ya. Untuk Makasih, Kak. ya sama-sama. Jadi dia tinggal dimasukin aja angkanya gitu sesuai dengan rumusnya. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak mau tanya, Iya. yang volume awal itu tadi dari mana ya? Ini di dalam soal kan ada tuh. Yang 1000 miligram.
Betul. 1000 ml Aquades, Kak. Kan volume. Oh iya, sorry. Ini volume awal. Lalu ini ada berat sampel. Ya. Atau bisa jadi kalau di soal itu kadang kita menggunakan massa tablet gitu, bisa juga. Yang penting di bawah biasanya massa. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Kak, boleh saya bertanya? Boleh dong. Gimana? Kak, ini yang persen kadar kan di situ nilai X itu 9,69. Mm-mm. Nah, itu 9,69 kan didapatkan yang dari perhitungan. Ini kalau yang terakhir itu yang sama dengan 969, yang 969 nilai apa? Itu nilai X atau apa? Soalnya nilai X yang di sini yang di persen kadar itu 9,69. Jadi 969 ini itu sebenarnya sama nilai X. X itu kan konsentrasi ya Kak ya. Cuman nilai konsentrasinya adalah konsentrasi awal. Jadi nilai X itu, jadi gini, nilai X itu kan konsentrasi. Karena tadi kita udah bahas ya, Y itu adalah absorbansi, X itu adalah konsentrasi. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa bedanya nilai 9,69 dengan 969? 9,69 ini adalah konsentrasi apa? Konsentrasi sampel yang kita baca absorbansinya. Kebayang ya? Sedangkan 969 ini nilai apa? Nilai konsentrasi sampel atau konsentrasi awal sampel yang belum diencerkan gitu. Makanya dia dikali dengan faktor pengenceran. Jadi baik itu 9,69 maupun 969, dua-duanya adalah nilai X atau nilai konsentrasi. Tapi bedanya, kalau 9,69 itu adalah konsentrasi sampel yang kita ukur. Sedangkan 969 itu adalah konsentrasi sampel yang sebelum diencerkan. Gitu. Kira-kira kebayang nggak bedanya, Kak, dengan penjelasan saya? Atau masih bingung? Kebayang, Kak. Terima kasih. Bayang ya, iya sama-sama. Iya. Gitu. Ya, dan di soal UKI kalau dia nanyanya berapa konsentrasi sampel, pasti yang ditanyain itu adalah konsentrasi awal gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada faktor pengenceran, jangan lupa dikali dengan faktor pengenceran. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang unmute mau bertanya atau gimana? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya untuk perhitungan yang ini? Oke, saya anggap ini ya, gak ada yang jawab soalnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang sama juga. Pertanyaannya itu dia nanyain konsentrasi timbal dalam darah. Yang ditanyain juga konsentrasi. Tapi masalahnya ketika kita mau mengerjakan, kita mau cari kurva baku, dia nggak ada kurva baku. Nah, gimana nih kalau misalnya kita ketemu, dia nanyain konsentrasi, tapi nggak ada kurva baku. Tapi yang diketahui apa? Serapan itu kan absorbansi ya. Yang diketahui absorbansi. Ya. Jadi kalau misalnya diketahui ada absorbansi, konsentrasi, yang ditanyain konsentrasi itu, kita menggunakan rumus apa? Ayo mungkin ada yang ingat waktu kuliah, ada persamaan atau hukum yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Nama hukumnya apa? Hukum Lambert-Beer. Ya, di mana rumusnya A besar sama dengan Epsilon boleh, A juga boleh, sama ya. Biar gampang hafalnya kayak merek baterai. A dikali B dikali C gitu ya. A ini ya bisa diganti epsilon boleh gitu ya. Bisa beda-beda. A besar adalah nilai absorbansi.
A kecil adalah nilai absorptivitas. Epsilon bisa ya. B kecil adalah nilai Tebal kuvert. tebal kuvert. Tebalan kuvert Jika tidak dinyatakan lain, biasa kita menganggap dia 1 1 cm. cm. Kalau konsentrasi, kalau C ya, konsentrasi ya, gitu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya ketika kita mau menghitung menggunakan rumus A sama dengan A kali B kali C, nilai A kecil dan B kecil ini tidak diketahui nih. Betul ya? Nggak ada ya di soal ya. Tapi gini, yang namanya absorptivitas, tahu ya, absorptivitas itu adalah kemampuan suatu molekul dalam menyerap energi cahaya. Kalau misalnya teman-teman baca literaturnya kan seperti itu. Dan absorptivitas ini, karena dia merupakan kemampuan suatu molekul dalam menyerap energi cahaya, ya, kemampuan molekul, jadi ketika molekulnya sama, maka absorptivitasnya pasti sama. Contoh, ini kan dia ada kasih tahu serapan timbal standar dan timbal sampel. Karena sama-sama timbal, absorptivitasnya pasti sama. Baik itu yang sampel maupun standar. Betul ya? Jadi ini bisa saya turunkan rumusnya dari A sama dengan A kali B kali C. Saya turunkan rumusnya menjadi A sama dengan konstanta dikali C. Sama aja. Kenapa ada A kali B-nya itu saya ganti menjadi konstanta? Karena baik nilai A kecil maupun B kecil itu adalah suatu yang konstan di dalam kasus soal ini. Betul ya? Karena baik sampel maupun standar, itu nilai A kecilnya atau absorptivitas, maupun nilai B atau tebal kuvert, itu pasti sama. Karena kuvert yang digunakan sama. Ya. Sampel maupun standar itu juga sama, jadi absorptivitasnya juga sama. Ya. Jadi yang bikin beda apa? Nilai absorbansi atau A besar dan nilai C atau konsentrasi. Gitu ya. Nah, sekarang setelah kita menurunkan rumus jadi A sama dengan konstanta dikali konsentrasi, kita bisa hitung nih. Kita bisa hitung apa? Kita bisa hitung satu-satu. Pertama kita hitung nilai dari nilai sampelnya. Ya. Sampel. Kok sampel? Dari standar ya. Pasti kita hitung dari standar dulu. A sama dengan K dikali C. Ya. Absorbansi standar berapa? 0,474 sama dengan konstanta dikali konsentrasi standar berapa? 1,75. Ya. Konstantanya sama dengan 0,474 dibagi 1,75 dong. Benar ya? Nilai konstantanya berapa dapatnya? 27. 0,27. Betul. Setelah kita udah ketemu konstanta, kita bisa hitung sampelnya. Betul ya? Dengan rumus yang sama. Tapi bedanya A-nya itu adalah absorbansi sampel, C-nya adalah konsentrasi sampel. Kalau tadi A-nya adalah A absorbansi standar, C-nya konsentrasi standar. Nah, kali ini karena sampel, kita absorbansi sampel dan konsentrasi sampel. Absorbansi sampel berapa? 0,361 sama dengan konstanta tadi kita udah ketemu 0,27 dikali dengan konsentrasi sampel. Ini kan yang ditanyain kan? Maka konsentrasi sampel sama dengan 0,361 dibagi 0,27. Dapatnya berapa ini? 1,337. 1,333. PPB. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas sampai di sini? Jelas ya? Kak, izin bertanya. Iya, silakan Kak. Untuk yang tadi yang itu K dikali C bisa diulang Kak, kenapa bisa turunannya jadi begitu rumusnya Kak? Oke, ya saya ulangi ya. Jadi gini, kenapa, jadi
saya bisa bilang kalau konstanta ini itu adalah nilai pengganti dari A kecil kali B kecil, benar nggak? Betul ya? Nah, kenapa A kali B kecil ini saya ganti menjadi konstanta? Karena tadi saya sebutkan. Pertama, di dalam soal tidak diberitahu berapa nilai A kecil atau absorptivitasnya. Nilai B pun tidak diketahui di dalam soal, atau tebal kuvvetnya nggak dikasih tahu gitu. Nah, sekarang kenapa nilai A kali B itu saya ganti menjadi konstanta? Karena gini, A kecil adalah absorptivitas. Di mana absorptivitas itu tadi saya sebutkan. Absorptivitas merupakan kemampuan suatu molekul dalam menyerap energi cahaya. Dan kita tahu bahwa ini antara sampel dengan standar, nilai A-nya itu pasti sama. Kenapa? Karena sama-sama timbal, baik itu sampel maupun standar. Karena kemampuan timbal di dalam sampel dalam menyerap energi cahaya pasti sama juga dengan kemampuan timbal di sampel dalam menyerap energi cahaya. Nggak beda. Dan sama halnya dengan B, tebal kuvvet. Baik itu standar maupun sampel, tebal kuvvet yang kita gunakan pasti sama. Ya, jadi A kecil kali B kecil itu saya bisa anggap konstanta karena dia tidak akan berubah nilainya. Suatu makanya namanya konstanta, suatu nilai yang tetap. Sedangkan absorbansi dan konsentrasi tentu bisa berubah. Betul ya? Kalau konsentrasi timbalnya berubah, ya absorbansinya berubah gitu. Absorptivitas yang nggak akan berubah. Kenapa? Karena sama-sama timbal gitu. Makanya nilai A kecil dan B kecil itu bisa saya ganti menjadi K atau konstanta. Tapi yang utamanya adalah karena itu ya, karena dalam soal ini kita mau mengerjakan, itu tidak ada nilainya, maka kita harus ubah dia rumusnya. Supaya nanti kita bisa cari hasilnya. Gitu ya. Kurang lebih sudah bisa menangkap, Kak, yang tadi bertanya? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, nah sebelum mungkin nanti ada yang mau ditanyakan lagi, nah ini saya ada metode lain untuk menghitung, ya. Ini cara cepatnya kalau misalnya ketemu soal seperti ini, ya. Kan kalau di UKI seperti biasa ya, kalau misalnya hitung-hitungan gitu ya, boro-boro apal rumus gitu ya, Kak. Kadang kalau lagi latihan bisa apal, tahu-tahu di UKI boro-boro rumus gitu, kadang nama sendiri lupa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ketemu soal seperti ini, ada cara cepatnya, ya. Kan tadi di sini kita sudah bisa tahu absorbansi standar itu 0,474, absorbansi sampel itu 0,361 gitu kan. Nah, di sini konsentrasi standar itu 1,75, ya, 1,75. Nah, konsentrasi sampel ini kan yang ditanya, ya kan? Gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, kita pakai logika. Cara cepatnya itu pasti kita menggunakan perkalian silang, karena ini kan perbandingan, ya kan? Bener ya? Absorbansi standar 0,474 dia akan menghasilkan dia dihasilkan dari konsentrasi standar yang adalah 1,75. Maka absorbansi sampel yang 0,361 pasti dia dihasilkan dari konsentrasi sampel yang sekian. Ini pasti kita menggunakan perbandingan. Ya. Nah, jadi kita bisa mencari cara cepatnya perkalian silang, ya. Perkalian silangnya konsentrasi sampel sama dengan, karena kita cari konsentrasi, maka konsentrasi yang kita tulis 1,75 ppb. Itu udah pasti kita tulis di awal. Dan karena namanya kali silang, maka dia dikali dengan angkanya. Itu ada yang titik-titik di atas dan titik-titik di bawah. Kan kali silang namanya. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mana yang ditaruh atas, yang mana yang ditaruh di bawah? Ya, sekarang untuk menentukan, ya, halo? Kenapa, Kak? Oke.
Ya, saya anggap bocor ya. Nah, sekarang gimana cara kita menentukan yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah? Nah, sekarang saya coba tanya dulu. Kita pakai logika-logikaan ya. Ketika absorbansi standar 0,474, itu konsentrasi standar 1,75. Kira-kira absorbansi sampel yang adalah 0,361, berarti artinya lebih rendah ya. Ini kan lebih rendah nih. Kalau absorbansinya lebih rendah, absorbansi sampel lebih rendah dibandingkan absorbansi standar, kira-kira konsentrasi standar itu dengan konsentrasi sampel itu lebih rendah atau lebih tinggi daripada standar? Rendah, Kak. Kenapa lebih rendah? Lebih tinggi. Karena Kira-kira? berbanding. Karena berbanding lurus. Cara tahu berbanding lurus? Dilihat dari rumusnya juga, Kak. Betul, lihat dari rumus boleh. Jadi artinya ketika absorbansi ini nilainya lebih rendah, pasti konsentrasinya lebih rendah gitu kan. Kan logikanya seperti itu. Ya. Atau logikanya gini. Semakin pekat suatu larutan konsentrasinya, absorbansinya pasti akan semakin tinggi. Jadi artinya semakin tinggi konsentrasinya, semakin tinggi absorbansinya, pasti. Gitu ya. Jadi ini kita bisa logikakan. Nah, kalau kita sudah tahu konsentrasi sampel itu pasti lebih rendah dibandingkan konsentrasi standar, maka karena udah pasti lebih rendah kan, karena lebih rendah, kita taruh angka yang lebih kecil di atas. Angka yang lebih kecil di atas 0,361 dibagi 0,474. Karena kita udah tahu konsentrasinya pasti lebih rendah. Nah ini kalau dihitung pasti ntar langsung ketemu nilainya 1,33 ppb. Seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Karena kita tahu bahwa konsentrasi sampel itu pasti lebih rendah daripada konsentrasi standar, maka kita taruh angka yang lebih kecil di atas, yaitu 0,361 di atas. Karena kita tahu pasti lebih rendah. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kak, boleh diulang? Yang mana? Yang apa lagi? Ini yang perhitungannya, yang cara cepatnya, Kak. Ya, oke, saya ulangi ya. Nah, ini kan udah diketahui nih absorbansi standar, absorbansi sampel, dan sebagainya. Nah, kita berandai-andai nih. Di sini kan kita lihat absorbansi sampel itu 0,361 itu lebih rendah daripada absorbansi standar. Makanya tadi saya tanya, kalau absorbansi sampel itu lebih rendah daripada absorbansi standar, kira-kira konsentrasinya itu lebih rendah atau lebih tinggi? Jawabannya adalah lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena berbanding lurus, Kak. Tahu berbanding lurus dari mana? Bisa dari persamaan hukum Lambert-Beer ini bisa. Atau bisa dari logika aja. Kalau kita logikakan, ketika suatu larutan itu lebih pekat gitu ya, absorbansinya itu pasti lebih tinggi. Atau kalau misalnya teman-teman di sini pernah praktikum gitu ya di kimia analisis ya, semakin tinggi konsentrasi si sediaan, pasti nanti nilai absorbansinya makin tinggi deh. Udah pasti, karena memang dia berbanding lurus. Dan jadi di sini kita tahu, ketika absorbansi sampel itu lebih rendah daripada absorbansi standar, maka konsentrasi sampel itu lebih rendah dibandingkan konsentrasi standar. Karena itu, karena kita tahu pasti lebih rendah, maka angka yang lebih kecil itu kita taruh di atas. Yang lebih kecil adalah 0,361. Jadi 1,75 dikali 0,361 di atas, karena lebih kecil dibagi 0,474. Dapatlah 1,33 ppb. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Kak? Yang tadi nanya, udah cukup jelas? Cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Kak. Sip. Oke, kita lanjutkan ya ke soal selanjutnya.
Oh iya, ini ya udah ada. Jadi ini dari workbook juga. Jadi sebenarnya kalau idealnya ya, idealnya kita harus mencari konstanta dulu. Kalau dari menurut buku, ini kan saya screenshot nih dari buku nih ya. Dia cari konstanta dulu, baru nanti ketemu konsentrasi. Ya, tapi ada cara singkatnya, kita bisa pakai perkalian silang seperti tadi, gitu ya. Oke. Nah, sekarang soal nomor 3. Ya, contoh soal nomor 3. Nah, kalau misalnya kita ketemu soal seperti ini, ya paling gampang lah. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kalau di soal itu sudah ada persamaan kurva baku, udah langsung kerjain dari kurva baku aja. Nggak usah lihat-lihat ke yang lain, langsung aja kerjain dari kurva baku. Jadi kita langsung masukin kurva bakunya. Y sama dengan 0,296X ditambah 0,003. Langsung aja. Absorbansinya udah ada, tinggal masukin 0,457 sama dengan 0,296X ditambah 0,003. Gitu ya. Nah, 0,003-nya bisa saya pindahin ke kiri ya, biar bisa hilang. Jadi 0,454 sama dengan 0,296X. Maka nilai X akan kita dapatkan dengan 0,454 dibagi 0,296. Jadi nilai X sama dengan 1,53. 53. Nah, ini apakah ada faktor pengenceran di soal? Ada Kak. Tidak ada, jadi kita tidak perlu kalikan. Jadi udah langsung jawabannya 1,53. Ya. Kalau soal yang tadi udah bisa menjawab, tadi yang faktor pengenceran gitu ya, saya pakai contoh soal yang beberapa tingkat bahkan gitu ya, udah bisa ngerti, apalagi yang ini harusnya jauh lebih gampang. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Harusnya nggak bingung kalau misalnya tadi udah. Jelas, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya, nah kita masuk ke yang namanya kesetaraan mol. Ya, dari namanya kesetaraan mol, jadi kita harus tahu dulu pertama rumus dari mol. Ya, mol itu ada yang mungkin masih ingat rumus kimia dasar mol. Mol itu biasa tulisannya apa? N ya. N kecil sama dengan apa rumusnya? Gram. Gram, massa dalam satuan gram gitu ya. Dibagi BM. Dibagi BM atau berat molekul gitu ya. Atau MR, massa molekul relatif boleh ya. Jadi ingat ya rumusnya N sama dengan massa bagi BM, dihafal ya. Karena kalau misalnya keluar soal ini harus hafal rumus. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke contoh soalnya. Dikatakan ini sering sekali terjadi di industri ya. Pembuatan suatu sediaan. Sediaannya sebenarnya kita mau bikin sediaan kloramfenikol. Tapi kita nggak mau pakai kloramfenikol. Kenapa? Karena kloramfenikol itu pahit katanya. Ya udah kita ganti menjadi kloramfenikol palmitat yang merupakan bentuk esternya. Karena bentuk esternya diketahui secara pemeriannya itu lebih tidak pahit dibandingkan kloramfenikol basah. Gitu ya. Nah, di sini masalahnya kita pengen kloramfenikolnya itu 6.500 mg. Tapi kita mau pakainya kloramfenikol palmitat. Gimana cara hitungnya? Ya tadi kita pakai kesetaraan mol. Namanya aja kesetaraan mol. Artinya molnya itu setara. Ya. Jadi saya bisa tulis seperti ini. Mol atau N-nya kloramfenikol itu sama dengan, atau saya tulis ya, molnya kloramfenikol palmitat itu setara dengan molnya kloramfenikol. Jadi kalau ini kita pecah, rumus mol apa? Massa ya. Jadi massa kloramfenikol palmitat dibagi dengan berat molekul kloramfenikol palmitat itu sama dengan massanya kloramfenikol dibagi berat molekulnya kloramfenikol. Tinggal kita masukin. Yang kita carikan massanya kloramfenikol palmitat nih ya. Dibagi berat molekul kloramfenikol palmitat berapa? 389. Sama dengan massanya kloramfenikol yang kita inginkan
Ingat massa dalam satuan gram. Jadi kita langsung ubah jadi 6,5 gram dibagi dengan berat molekulnya kloramfenikol 357. Ya. Jadi masanya kloramfenikol palmitat berapa ini jadinya kalau dihitung bisa dibantu? 6,5 dibagi 357 dikali 389. Ketemunya berapa? Oh, ini udah ada ya. 7,08. 7,08 gram. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, jadi gini. Kalau misalnya, Kak, saya mau cara cepet dong, nggak pakai kesetaraan mol, bisa nggak ya? Kalau misalnya ini, cara cepatnya, ini saya ajarin secara logika aja ya. Sebenarnya kita bisa kerjakan menggunakan logika. Gimana caranya? Nah, sekarang saya, kayak tadi lagi ya, kita logika-logikaan. Saya tanya dulu. Kalau seandainya kita butuh kloramfenikolnya itu 6.500 miligram, kira-kira nih secara logika, kloramfenikol palmitat yang kita butuhkan itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada kloramfenikol palmitat? Lebih rendah. Lebih tinggi, Kak. Lebih tinggi. Yang Lebih jauh tinggi, lebih Kak. tinggi, kenapa? Yang lebih rendah kenapa? Ayo coba kita pakai logika-logikaan. BM-nya lebih tinggi, Kak. Oke, selain BM-nya, paling gampang aja. Garam. Itu kan kloramfenikol palmitat. Kalau kloramfenikol saja sudah 6.500, berarti dia tambah palmitatnya harusnya lebih tinggi. Betul, gampangnya kan gitu. Kan gini, saya kalau bisa tulis pakai rumus ya. Kalau kloramfenikol palmitat isinya sebenarnya pasti kan ya isinya ya kloramfenikol ditambah palmitat, benar nggak? Jadi kalau kloramfenikolnya saja sudah 6.500 mg, kita masih harus tambahin dengan palmitatnya lagi, maka berat kloramfenikol palmitat secara logika harusnya lebih apa jadinya? Lebih tinggi. Lebih tinggi, Kak. Kebayang ya? Udah pasti lebih tinggi ya. Nah, kalau kita udah tahu massa kloramfenikol pasti lebih tinggi. Ya, kayak tadi kali silang lagi. Massa kloramfenikol palmitat. Kan yang udah ada massa yang mana? Kloramfenikol ya, langsung masukin 6.500 mg. Kan berarti dia kali silang ada yang di atas, ada yang di bawah. Tadi kita sudah tahu logikanya bahwa massa kloramfenikol pasti lebih tinggi ya. Karena massa kloramfenikol itu pasti lebih tinggi, maka angka yang lebih besar itu kita taruh di atas. Yang lebih besar yang 389 dibagi 357. Maka ini harusnya nanti dapatnya angkanya 7082 mg. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Atau setara dengan 7,08 gram. Sama ya kayak tadi yang kita udah cari. Gitu kira-kira cara cepat kita pakai kalau misalnya kita mau pakai logika. Kan sama ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk cara cepatnya? Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di soal UKI sebenarnya pasti ada beberapa soal yang teman-teman nanti bisa menggunakan cara cepatnya. Bisa pakai logika. Tapi terakhir-terakhirnya kalau perbandingan kayak gini pasti semuanya itu kali silang deh. Gitu. Ya, kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas untuk soal ini? Kita bisa lanjutkan? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Sip. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, masuk ke molaritas ya. Saya kalau bahasanya molaritas ini naik satu level di atas mol gitu ya. Kenapa naik satu level? Karena untuk mengetahui molaritas kita harus tahu jumlah mol. Kok gitu, Kak? Gitu ya. Karena rumus molaritas itu kan M besar ya. M besar itu sama dengan N atau jumlah mol dibagi terhadap volume. Tapi ini saya mau kasih catatan. Kalau mencari molaritas, volumenya itu harus dalam satuan liter. Jangan salah, jangan lupa ya. Oke, nah sekarang kita pakai contoh soal.
Dikatakan 250 ml larutan urea dibuat dengan melarutkan 3000 mg urea dalam air. Massa molekul relatif urea adalah 60. Berapa molaritasnya? Kita bisa langsung cari. M sama dengan N per V. Nah, sekarang untuk nilai N ini kita sudah diketahui atau belum? Belum ada ya. Volume udah ada gitu. Tapi kan N ini belum ada. Jadi kita cari N-nya dulu. Tadi rumus N apa? N sama dengan gram per BM. BM atau MR, betul ya. Jadi kita cari dulu. Nah, di sini ya. Gramnya yang mana? Gramnya berapa? 3 3 gram. Kita ubah ya dari 3000 mg, kita ubah menjadi 3 gram. MR-nya udah diketahui di soal 60. Ketemulah berapa mol? 0,05 mol. Setelah sudah ketemu jumlah mol, baru kita hitung berapa molaritasnya. Tadi ya, rumusnya adalah molaritas sama dengan N atau jumlah mol dibagi volume dalam satuan liter. Molnya ini sudah ada 0,05. Volumenya itu yang 250 mililiter. Tapi karena dia harus jadi liter, kita ubah. 250 mililiter itu setara dengan berapa liter? 0,25 karena dibagi dengan 1000 ya. Mililiter ke liter dibagi 1000. Jadi 0,25. Dimasukin 0,25 di sini dapat berapa molar? 0,2 molar. Ya. Oke. Sampai di sini soalnya ada yang mau ditanyakan? Gampang ya, yang penting hafal rumusnya. Ingat. Molaritas itu satu tingkat di atas mol. Jadi kita pasti harus cari mol, baru kita bisa ketemu molaritas. Ya? Clear ya? Bisa saya lanjut ya? Bisa, Kak. Iya, Kak, bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, sekarang normalitas. Nah, normalitas ini itu lagi-lagi naik satu tingkat lagi dari molaritas. Kenapa? Karena ya, normalitas itu rumusnya itu adalah yang ini kan ada banyak nih rumusnya, cuman yang biasa sering digunakan itu yang paling kanan ini. Normalitas sama dengan molaritas dikali A. A itu apa? A itu adalah valensi. Ya. A itu adalah valensi. Valensi itu apa, Kak? Gitu ya. Valensi itu adalah jumlah ion H+ atau OH- jika molekul terionisasi. Itu simpelnya ya. Simpelnya. Nah, sekarang kita pakai contoh soal nih supaya kebayang cara hitungnya ya. Oke. Nah, di dalam soal lagi-lagi dia kasih taunya 0,5 gimana sih caranya? Nah, 0,5 liter larutan asam sulfat dibuat dengan melarutkan 5 gram asam sulfat dengan MR 98 dalam air. Berapa molaritas dan normalitasnya? Kan kita mau hitung molaritas. Molaritas rumusnya N per V. N-nya jumlah mol kita belum ketahui. Jadi kita ulang dari awal. Kita kerjain dari cari jumlah molnya. Nah, ini langsung dia cari jumlah molnya. Ya. Jumlah molnya itu rumusnya adalah gram per mr. Gramnya 5. Kan ada nih 5 gramnya. MR-nya 98. Jadi 5 dibagi 98. Ketemulah molnya 0,05 mol. Gitu ya. Setelah itu kita lanjut. Cari apa? Cari molaritas. Ya kan? Molaritas itu rumusnya M sama dengan N per V ya. Ingat, jangan sampai lupa rumus tadi. Ya. N-nya kan udah diketahui tadi 0,05 mol dari rumus tadi sebelumnya. Volumenya berapa? Kan di soal udah dikasih tahu 0,5 liter. Jadi tinggal dimasukin aja. Ketemulah 0,5
1 molar. Setelah itu baru kita cari normalitas. Ya, dicari normalitas. Normalitas tadi rumusnya adalah normalitas sama dengan molaritas. Sorry ya, ini harusnya bukan M kecil ya. Ini M besar harusnya. M besar dikali A. Atau molaritas dikali valensi. Ya, molaritasnya tadi kan kita ketemu 0,1. Valensinya itu 2. Ya, 2-nya dapat dari mana? Ya, tadi kan saya sudah sebut bahwa valensi itu adalah jumlah ion H+ atau OH- jika molekul terionisasi. Di sini dikatakan jumlah ion H+-nya itu sama dengan 2. Taunya 2 dari mana? Dari ini, asam sulfat. Sulfat H2SO4. H2SO4 ketika kita ionisasikan, ya, ketika kita ionisasikan H2, sebentar ya. H2 plus dengan SO4 2-. Betul. Jadi dia H2SO4 ketika dia terionisasi akan membentuk H+. H plus. Ya ampun. Sorry. H plus dengan SO2. Kenapa nggak bilang ya? Sebentar. Hup. Tuhan. Ada aja cobaan ya. Mau pakai, udah nulisnya susah. Nah, kita tulis di agak bawah ya. H2. Ini karena saya pakai mouse nih. Saya lagi nggak bawa pensil saya. Jadi tulisannya mohon dimaklumi ya. Ya, dibaca aja menggunakan kemampuan teman-teman membaca resep ya. Anggap ini dokter yang tulis. H2SO4 kalau terionisasi menjadi H+ dan SO4 2-. Udah setara atau belum? Belum. Biar Belum. setara ditambahin berapa? 2 2 depannya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa valensinya? Valensinya adalah 2. kenapa 2? Karena tadi ya. Nih, karena ada 2 ion H+ gitu. Jadi 0,1 dikali 2 karena soalnya asam sulfat. Sekarang kalau ternyata di Sol UKI dia tidak pakai asam sulfat, dia pakai asam klorida. HCl. Berapa valensinya? 1. 1. H plus dengan HCl minus. Gitu. Kalau dia ternyata pakai basa, basanya misalnya untuk obat mah, magnesium hidroksida. Berapa valensinya? MgOH. Mg OH. berapa kali? 1. 2. Jadi dia Mg2+. OH. Berapa OH-nya? 2 OH min. Berarti berapa valensinya? 2. Kak. Karena ada 2 ion OH min. Kalau aluminium hidroksida? HLO. 2. HLOH berapa? 3. 3, betul. Jadi Al yang 3 plus. Astaga, apa ini? Astaga. Al 3+ tambah 3 OH minus. Jadi valensinya 3. Dengan begini nanti kakak sekalian bisa ya, udah ngerti ya cara untuk mencari valensi. Ya. Kalau ternyata dia adalah asam lemah bisa nggak? Bisa. Contohnya asam asetat. Ini ada. Saya kenapa? Ini speknya hilang. Iya ya. Kak Halil, ini aku dijadiin host lagi dong. Co-host maksudnya. Hilang nih. Ya. Halo Kak Halil.
Bentar ya, saya WA dulu. Khalil. Nah, oke. Mantap. Oke. Oke, saya share. Nah, oke. Ya, kehapus, nggak apa-apa ya. Tapi udah tahu ya tadi ya. Ya, oke. Tadi kita udah sampai mana? Oh, contoh, misalnya kita pakai tadi basa lemah gitu ya. Basa lemah, contohnya asam asetat, asam cuka. Berapa valensinya asam cuka? Asam cuka molekulnya apa? C. CH3AOH. COOH. Berapa valensinya? 3. 3, yakin? 1. 1, Kak. Ingat dia asam lemah, jadi dia pecahnya menjadi CH3COO min sama OH ya. H plus. Kok OH? H dong. Plus. Kan asam. Ya, jadi valensinya 1. Ya, tenang aja, kalau yang dikeluar di Sol UKI harusnya molekulnya itu nanti nggak yang aneh-aneh gitu ya. Jadi yang umum-umum aja kayak tadi, NaOH, natrium hidroksida, asam klorida, asam sulfat dan sebagainya. Ya, oke. Untuk menghitung normalitas udah clear ya, gampang ya. Kalau Ya, ada yang mau ditanya? Jelas, Kak. Jelas ya. Kalau Ya. seumpama model soalnya itu gambar-gambar apa? Gugus-gugus tuh gimana, Kak? Gambar-gambar gugus soalnya gimana ya? Sorry, maksud aku belum kebayang gambar-gambar gugus. Kayak apa itu kayak pakai cincin-cincin. Terus yang ditanyain apa? Maksudnya kalau ngebacanya kayak bagaimana ya? Dia kayak gambar begitu, Kak. Maksudnya kayak anggaplah dia CH3 ini toh COH, cuman dia dalam ininya apa? Dalam gambar ini Iya, struktur dia molekul. gambar-gambar ini. Gambar struktur molekul, tapi yang ditanyain apa? Valensinya atau apanya? Iya, kayak gitu. Kalau kayak begitu, Kak, bagaimana cara baca gugusnya? Enggak, gini. Kalau gini ya, kalau untuk soal normalitas, dia akan suruh hitung normalitas, dia tidak mungkin pakai rumus molekul yang susah. Kecuali nanti kalau pertanyaannya tuh berbeda. Ya, jadi ini untuk hitung, kita masih bahas yang hitung normalitas ya. Untuk hitung normalitas, biasanya dia akan kasih rumus molekul yang gampang, yang standar. Dan kalaupun seandainya ini ya, misalnya CH3COOH, kalau misalnya dia mau bikin kayak gambar-gambar yang tadi, dia kan bentuknya kayak gini jadinya. A3C garis gini OH, gitu kan? Iya. Gitu kan? Ya, gitu paling dia tulisnya. Jadi sih sebenarnya kalau kayak gini ya, yang penting kakak-kakak sekalian tahu, oh ini mah CH3COOH. Ya, ini rumus apa? Ya, semisal kayak gitu kita lupa ini apa ya? Nggak ngerti bacanya, Kak, gimana? Ya kalau misalnya itu ya memang harus kita tahu. Udah tidak ada cara lain selain kita harus mengetahui ini tuh CH3COOH begitu. Terus gini, kalau misalnya waktu belajar kimia deh. Waktu belajar kimia, kalaupun seandainya kan gini, tadi valensi itu adalah jumlah ion H+ atau OH- yang terbentuk ketika dia terionisasi. Kalau dulu waktu belajar kimia, ya, kira-kira apakah gugus ini bisa terputus atau enggak? Gugus ini nggak mungkin bisa terputus, nggak mungkin.
Gugus ini bisa terputus nggak? Nggak mungkin, ikatan antara C dengan C itu kuat. C dengan O di atas, serangkap 2, nggak mungkin terputus. Yang mungkin terputus yang mana? Ini. O sama H. Gitu. Karena H itu cenderung melepaskan elektron, O itu cenderung menarik elektron. Jadi kalau mau putus gampang. Kalau C sama O nggak mungkin. C sama O itu sama-sama elektronegatif. Dua-duanya sama-sama menarik elektron. Kebayang ya? Jadi kayak kalau ada 2 orang pegangan tangan, ya, dua-duanya saling menarik. C-nya menarik ke kiri, O-nya menarik ke kanan. Kira-kira bisa gampang putus nggak? Nggak mungkin. Yang paling gampang putus yang mana? O sama H. Kenapa? Karena O-nya itu menarik elektron, H-nya itu memberikan elektron. Jadi searah. Jadi ya lebih gampang putus. H-nya ya udah nih gue kasih tangan gua gitu. Jadi H-nya lepas. Kalau H-nya lepas sebagai H apa? H plus. Terus H plusnya ada berapa? Cuman 1. Berarti valensinya 1. Udah gitu. Yang penting mengerti si konsep kimianya aja sih, Kak. Gitu. Ini kan saling menarik nih. C-nya narik. Ininya juga narik. Gitu. Kalau H yang di sini kira-kira bisa nggak? Nggak bisa lepas juga. Kenapa? Walaupun H-nya itu memberikan elektron tiga-tiganya, ya, tapi karena tiga-tiganya memberikan elektron, dia akan membentuk ikatan yang stabil antara C dengan H. Karena C itu elektronegatifnya itu tidak terlalu tinggi. Balik lagi ya ke konsep kimia dasar. Lagi-lagi kimia gitu. Nggak akan lepas lah dari kimia, apalagi kalau teman-teman yang nanti mau di laboratorium gitu. Pasti harus kuat ininya di kimianya. Gitu ya. Tapi ini contoh. Tapi gini, kalau di Sol UKI, yang saya tahu kalau dia nanya normalitas dan butuh tahu berapa valensinya, itu jarang banget dia sampai bikin gambar gitu. Kalaupun bikin gambar, mungkin dia akan nanya yang mana gugus yang paling ini. Biasanya kan kalau untuk kolom gitu ya. Kira-kira gugus yang mana yang dia akan muncul dulu di kolom gitu. Yang mana yang terakhir muncul di kolom. Untuk kita melihat polaritasnya. Tapi kalau untuk hitung normalitas kayaknya nggak sampai sebegitunya sih, Kak. Gitu. Ya, oke? Biar nggak pusing, udah. Dilihat aja yang penting soal, ya, sama-sama, Kak. Ya, kalau untuk normalitas lihat aja soal seperti ini. Mirip-mirip lah paling, nggak akan jauh dari soal seperti ini. Oke, clear ya? Kita bisa lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh. Kak, itu kan kita tadi kan pakai rumus yang N sama dengan M per M kali A. Terus kalau misalnya kita pakai yang rumus yang di sebelahnya itu apakah jawabannya sama atau beda, Kak? Jawabannya sama. Yang ini kan maksudnya? Ya, itu sama yang di sampingnya yang ada N, E, K. Sama. Kalau kita mau pakai ini juga boleh. Cuman kenapa saya nggak rekomendasiin rumus yang kiri maupun tengah, yang kanan aja? Karena sebenarnya rumus kiri, 2 kiri ini itu turunan. Turunan dari apa? Turunan dari rumus yang kanan. Nih, saya tunjukin ya. N-nya ini sama dengan N ini sama ya. A-nya sama. Bener nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya. Molaritas itu rumusnya apa? N per V. Sama nggak dengan ini? Sama. Sama. Jadi kenapa saya nggak rekomendasiin rumus yang tengah? Karena teman-teman pasti sudah hafal rumus molaritas. M sama dengan N per V gitu. Jadi supaya nggak banyak banget gitu. Kalau ada 3 rumus, bisa, kan kalau misalnya kakak-kakak hafal rumus ini, udah pasti bisa turunin ke rumus ini. Sama aja kan? Karena yang penting kakak tahu rumus molaritas itu apa. Gitu. Jadi kalau ditanya, sama nggak? Ya sama aja gitu. Dan N dikali valensi, jumlah mol dikali valensi, itu namanya ekivalensi. Cuman, kan jarang ditanyain ekivalensi. Jadi
nggak perlu dihafal. Makanya saya langsung ke rumus yang kanannya aja. Kalau kuat hafalannya mau dihafalin 3, mangga silahkan, terserah. Kalau bisa kuat hafalin 3-3-nya. Cuman jangan sampai nanti terkecoh giliran ntar mau pakai rumusnya gara-gara saking banyak hafal rumusnya, keteteran, bingung. Ini gue mesti pakai rumus yang mana. Makanya tadi saya langsung ngarahin ke yang kanan aja. Karena itu yang standar dipakai. Gitu ya Kak ya. Jadi kalau melihat ini kan sebenarnya sama aja rumusnya. Ini turunan aja. Hasilnya sama nggak? Pasti sama. Gitu ya. Jadi 3-3-nya bisa dipakai, silahkan. Gitu. Kira-kira sudah menjawab tadi yang nanya? Clear? Halo? Ini saya nggak terputus kan? Halo? Tadi nanya siapa ya? Udah clear belum ya? Clear kayaknya itu, Kak. Ya udah. Ya udah, oke, kita lanjutin ya. Nih, nanya-nanya hilang, kumaha, ya. Ya udah, kita lanjut ke pengenceran. Ya. Nah, yang namanya pengenceran, ya, rumus utamanya pengenceran, ayo, rumus pengenceran. Ini harga mati, ini harus hafal nih rumus pengenceran. Apa rumus P1 kali pengenceran? M1 sama dengan P2 kali M2. P1 sama dengan P2 M2. Loh, tapi saya mau pakai normalitas, boleh nggak? Sama, bisa juga. P1 N1, P2 N2. Kalau misalnya yang diketahui konsentrasi, boleh V1 C1, P2 C2. Kalau yang diketahui persen, boleh V1 persen 1, V2 persen 2. Yang sama di sini hanyalah volumenya aja. Karena yang namanya pengenceran, konsepnya adalah ketika kita menambahkan pelarut. Jadi yang berubah itu adalah volume. Dan volume yang ditambahkan itu akan mengubah konsentrasi, molaritas, normalitas, dan persentase gitu. Jadi makanya V1 N1-nya pasti tetap, karena itu konsepnya pengenceran. Oke? Nah, sekarang setelah kita udah mengerti konsep pengenceran, nah sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini, dia menggunakan rumus yang mana? Konsentrasi. Jadi kita pakai rumus V1C1, V2C2. Kita tinggal masukkan, V1 ada nggak di soal? Volume 1 itu volume awal. Ada atau tidak? 5 mili. 5 mili. Yakin 5 mili? Tidak ada, Kak. Kalau tidak ada. Jadi pertanyaan saya, dari 5 mili itu apakah 5 milinya semuanya diambil untuk digunakan? Tidak. Tidak, karena kita ada target berapa konsentrasi yang kita mau bikin. Jadi betul memang ada 5 mili larutan di awal, tapi kan tidak semuanya kita ambil. Gitu ya. Jadi volume 1 belum diketahui. Konsentrasi 1, 25 mg per 5 mili. Volume 2. Itu. Berapa? 25. 25. Loh, Kak, tadi volume awal bukan 5 mili. Kenapa tiba-tiba volume kedua bisa 25 ml? Karena volume awal 5 mili betul, tapi kan kita nggak ambil semua 5 milinya. Tapi kenapa volume akhirnya 25 mili? Karena mau berapapun yang kita ambil, kita pengennya konsentrasi obat akhirnya itu 10 mg di dalam 25 mili. Jadi konsentrasi akhir sudah pasti 25 mili. Kebayang ya bedanya ya? Dikali dengan konsentrasi 2. Konsentrasi 2 10 mg per 25 mili. 25 mili. Ini langsung ketemu berapa volume satunya? 2 mili caranya. Ini kan bisa dicoret nih ya Kak ya. Iya. 25 set coret. Coret. 25 dibagi 5 dapatnya 5 ya.
Jadi tinggal 10 dibagi Bagi 5 dulu. 5. 10 dibagi 5 ketemu 2. 2 mili. Apakah itu sudah jawabannya? Yang jadi pertanyaan apa? Volume berapa mili? Air. 2 mili itu airnya bukan? Bukan. Bukan. Jadi 2 mili itu apanya? Itu konsentrasi obat yang obat yang itu. Jumlah obat A yang kita ambil, benar nggak? 2 mili itu kan jumlah obat awal yang kita ambil. Jadi kalau yang ditanya adalah volume air, kira-kira cara hitungnya gimana? Volume akhir dikurangi volume awal. Iya. Ya dong? Volume akhirnya itu 25 mili, volume awalnya 2 mili. Jadi Berarti airnya 23 mili. Gitu. Ya. Sampai di sini untuk pengenceran ada yang mau ditanyakan? Ini saya cuma sedikit modifikasi soalnya nih. Biar agak menimbulkan kontroversi. Kalau pengencerannya bertingkat, Kak, ada nggak ya suatu soal kayak gitu? Bisa aja. Jadi misalnya tadi aku kasih contoh soal ya. Misalnya ini saya ganti pakai warna lain ya biar nggak bingung ya. Iya, Kak. Misalnya suatu ini ada saya pakai yang awal deh. Ada satu larutan dengan konsentrasi 10 molar. Ya. 10 molar ini adalah molaritas awal gitu ya. Nah, untuk larutan 10 molar ini saya punyanya volume awal dia itu ada misalnya nggak usah pakai volume awal deh. Saya punya banyak, jadi terserah ya mau diambil berapa. Nah, bagaimana caranya kalau untuk pengenceran bertingkat misalnya saya mau bikin dia itu yang konsentrasinya itu 50 molar sebanyak misalnya 10 mili. Jadi saya tulis gitu ya. Sebanyak 10 mili dan saya mau yang molaritas ketiga itu saya mau bikin yang 10 molar dan misalnya 50 mili. Cara hitungnya gimana? Kalau untuk yang awal kan kita bisa pakai V1 M1 sama dengan V2 M2. V1 itu yang dicari, M1 itu 100 molar, V2-nya itu 10 mili, M2-nya 50 molar. Berarti V1 dari 100 molar itu kita mengambil berapa banyak? 5 mili. Ya, 5 mili larutan 100 molar untuk membuat larutan 50 molar dengan volume 10 mili. Nah, bertingkat. Kita untuk bikin yang M3, yang 10 M, 10 molar. Kita misalnya pakai yang pengenceran kedua. Gitu. Ya. Kita pakai pengenceran yang kedua, berarti V2 M2 sama dengan V3 M3 gitu kan. Volume 2 nggak diketahui karena kita nggak mungkin dong ngambil 10 milinya gitu kan. 50 molar sama dengan 50 mili dikali 10 molar. Volume 2 yang kita ambil berapa jadinya? Berarti 10 mili. 10 mili. 10 mili larutan 50 molar. Iya. Ini kebetulan sama ya, artinya kita ambil semuanya tuh untuk kita bikin larutan yang ketiga. Gitu ya. Ya kayak gitu sih sebenarnya konsepnya. Jadi kalau yang penting kita ngerti aja konsep pengenceran, soalnya mau diapa-apain juga bebas. Atau misalnya ada juga soal yang seperti ini, Kak. Contoh, saya pakai warna oranye lagi ya. Jangan dihapus dulu, Kak. Aduh. Mau dicatat. Ya benar. Tunggu, Kak. Sabar. Jangan cepat-cepat, Kak ya. Saya mau ganti warna ini.
Orange. Sudah. Saya pakai Hijau warna, keren kok, Kak. saya pakai warna merah aja kalau gitu. Ada juga soal yang seperti ini. Ya, misalnya diketahui misalnya volume awalnya, molaritas awal, konsentrasi awal, dia itu kebalikan. Jadi dia itu dikasih tahu bahwa konsentrasi konsentrasi akhirnya misalnya 10 ppm. 10 ppm ini ternyata itu adalah hasil pengenceran misalnya 4 tingkat. 4 tingkat ya. 4 tingkatnya gimana? Katanya dari awal ya, dari suatu larutan awal dia nanya berapa konsentrasi awal gitu ya sebelum diencerkan. Dia itu pengencerannya 4 tingkat. Dia ternyata dari konsentrasi awal, larutan awal itu diambil 1 mili, diencer kayak tadi ya, 1 mili diencerkan ke dalam 40 mili. 40 mili diambil lagi 2 mili, diencerkan di dalam 10 mili. Dari 10 mili ambil lagi 5 mili, diencerkan ke dalam 100 mili. Lalu dari 100 mili diambil berapa mili? 10 mili deh. Diambil 10 mili, diencerkan ke dalam misalnya 1000 mili. Kan banyak. Berapa konsentrasi awalnya? Kayak tadi ya, kayak kita hitung tadi. Konsentrasi awal sama dengan konsentrasi akhir dikali faktor pengenceran. Jadi konsentrasi awal sama dengan 10 ppm dikali faktor pengencerannya berapa? Cara hitungnya, ayo tadi. 1000 dibagi 10, 100 dibagi 5, dikali 10 dibagi 2, dikali 40 dibagi 1. Ya kan? Berapa tuh? Ketemunya berapa tuh? 10 ini 400.000. Nah, udah 400.000 ppm gitu. Ya, ini contoh-contoh yang pengenceran juga kan gitu. Gitu ya. Jadi banyak jenis contoh soal yang pengenceran. Yang penting ngerti aja konsepnya gitu tadi. Oke? Sampai berapa jenis soal nih? Dari satu soal saya bikinin 3 jenis soal gitu ya. Yang penting kan ngerti ya konsepnya. Jadi nanti soal UKI-nya mau dibulak-balik gitu ya, masih bisa dikerjakan. Oke? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung sampai sini? Kamu nanya. Iya, silakan. Kembali ke yang soalnya tadi itu, Kak. Soal yang mana? Yang ini, Kak. Jadi itu, Kak, volume 1 yang 2 mili itu ceritanya yang 2 mili itu yang diambil di konsentrasi A ya, Kak. Yang Betul. konsentrasi A 25 mg per 5 mili itu nanti dicampur ke itu. Ya, dicampur ke dalam ceritanya labu ukur yang isinya 25 mili gitu kan? Gitu, betul. Oh iya, Kak. Kasih, Kak. Sip, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya? Saya lanjutkan ya. Oke, sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang pengenceran yang jenis kedua. Nah, ini sering juga nih keluar di soal UKI nih. Pengenceran, dia bilang bahwa ya, kalau ketemu soal seperti ini kita tahu oh dia mau bikin terakhirnya itu 200 mili larutan asam sulfat 4 molar. Berarti V1M1 kan.
molar. Ya. Jadi kita pakai rumus V1 M1 kenapa jadi merah? Jangan merah ya. V1 M1 V2 M2. Ya. V1 pasti yang dicari tahu. M1 dia nggak kasih tahu. Dia bukannya ngasih tahu M1 dia malah kasih tahu persennya. Asam sulfatnya 98%. V2-nya 200 mili, M2-nya 4 molar. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa tahu si asam sulfat 98% ini berapa molar, kan gitu ya ceritanya ya. Nah, untuk mengetahui atau untuk mengkonversi dari persen ke molar, ini wajib dihafal. Ya. M sama dengan persen dikali rho dikali 10 per mr. Ini adalah rumus wajib yang perlu dihafal ya. Jadi kita cari dulu. Oke. Kita cari. Saya pakai warna hijau biar beda. Oke. Molaritas sama dengan persennya berapa? Tinggal dimasukin aja ke rumusnya, Kak. 98. 98 dikali rho-nya berapa? 1,8 kilo. 1,8 dikali 10 semuanya, berarti kan udah persamaan ya, nggak perlu ditanyain. Bagi MR-nya berapa? 98. M-nya berapa ini? 18 molar. Jadi saya bisa bilang bahwa oh, ternyata asam sulfat 98% itu setara dengan asam sulfat 18 molar. Kalau udah kayak gini bisa nggak kita kerjain? Ya ampun, kenapa sih? Ya, kita tinggal masukin ke rumus awal lagi ya Kak ya. V1 M1 sama dengan V2 M2. Posisinya sekarang kita udah tahu M1-nya berapa? 18. Molar. Kan kita udah konversi tadi gitu ya. 200 mili dikali 4 molar. Ketemunya V1 berapa ini? 800 dibagi 18. 44,44. Ketemu deh. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas ya? Kak, itu yang tadi M-nya itu molaritas ya, Kak? M besar itu molaritas, betul. Berarti dia beda lagi ya rumusnya sama yang tadi. Betul. Jadi ini kan ceritanya, ini adalah rumus molaritas ketika yang diketahui adalah persentase. Kebayang ya Kak ya, bedanya. Jadi kalau di dalam soal dia kasih tahu diketahuinya persen, dia nyari molaritas, kita menggunakan rumus ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, makanya tadi saya juga bilang kan rumus normalitas atau rumus apa, ya saya walaupun ada beberapa jenis saya cuma ngasih tahu yang ini aja gitu biar nggak banyak, karena banyak banget. Ini nanti kedepannya masih akan banyak rumus yang perlu teman-teman hafal lagi, gitu. Nggak cuma ini aja gitu. Oke, kalau di sini yang mau ditanyakan, jelas nggak? Jelas. Oke, kita lanjutkan ya ke yang selanjutnya. Oh ya, oke. Ya, kita agak sedikit refresh ya. Di sini kita nggak bicara soal perhitungan dulu ya. Kita teori sedikit ya. Di sini kita masuk ke BUD dan ED. Kita tahu bahwa BUD dan ED ya, BUD itu merupakan batas waktu penggunaan produk. Kata kuncinya adalah setelah diracik atau setelah kemasan primer dibuka. Ya, sedangkan kalau ED itu adalah tanggal yang menggambarkan batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasan dibuka. Ya, jadi artinya gini,
walaupun misalnya ED-nya itu adalah 3 tahun, tapi ketika misalnya ED-nya masih 25 Mei 2027 gitu. Tapi hari ini nih saya buka nih produknya. Ketika saya buka produknya, ya udah nggak mengikuti ED lagi. ED itu digunakan atau barang masih bisa digunakan mengikuti ED ketika kemasannya belum dibuka. Nah, ketika kemasannya dibuka, dia udah langsung mengikuti BUD. Gitu ya. Nah, aplikasinya, perbedaannya seperti apa? Nah, BUD itu biasanya adalah waktu atau tanggal tadi ya, ketika sediaan itu setelah diracik, ya, atau setelah kemasan primer dibuka. Karena kita tahu bahwa pada saat proses peracikan kan dia udah langsung dibuka, jadi dia udah nggak mengikuti ED. Sedangkan ED itu adalah ketika ya produk itu masih bisa digunakan jika disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertulis di dalam farmakope. Ya, nah kemudian BUD itu biasa merupakan produk racikan atau produk komersial jika kemasan primernya sudah dibuka. Kalau ED udah pasti hanya untuk produk komersial. Ya, BUD biasanya dinyatakan dalam jam, tanggal, hari, atau bulan. Karena biasanya ada yang BUD-nya dalam hitungan jam gitu ya. Jadi makanya dia ada yang dalam jam. Sedangkan ED itu biasanya dinyatakan dalam bulan ataupun tahun. Walaupun sekarang ada juga yang menuliskan tanggal untuk ED. BUD itu pastinya ditentukan setelah peracikan dan ataupun jika kemasan primer dibuka gitu ya. Sedangkan ED ini kelas belum masuk ke ini ya, ke sesinya Pak Simon ya untuk teori industri. Udah belum? Belum, Kak. Oh, belum ya. Nah, jadi nanti di kelasnya Pak Simon pasti akan dijelaskan juga bahwa untuk menentukan expired date dari suatu produk ada yang namanya studi ekstensif dari stabilitas produk. Ini yang ini loh, yang ICH. Kan ada uji stabilitas dipercepat, uji stabilitas. Nah, itu tuh untuk menentukan ED. Ya, nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat kelasnya Pak Simon. Ya, itu untuk ED. Nah, karena dia BUD itu ditentukan setelah peracikan, maka pasti dia tidak selalu tercantum pada kemasan obat. Karena kitalah yang menuliskan gitu ya sebagai apoteker. Sedangkan ED ya pasti harus tercantum pada kemasan obat. Ya. Nah, produk-produk yang biasanya menggunakan BUD yang pertama adalah produk-produk steril. Ya. Nah, produk-produk steril kenapa dia menggunakan BUD? Karena kita tahu bahwa ketika produk steril itu dibuka, maka sterilitas, stabilitas, dan level resikonya itu menurun. Kenapa? Karena setelah dibuka kan dia berarti ya pasti terkontaminasi dengan udara luar dan lain-lain gitu. Makanya dia menggunakan BUD kalau sediaan-sediaan steril. Nah, sediaan steril itu BUD-nya mengikuti yang ada di tabel di depan ini, Kak. Dia mengikuti risk level dan mengikuti suhu penyimpanan. Jadi, kalau suhu simpennya itu di suhu ruangan, atau suhu kulkas, atau freezer, itu nanti beda. Beda dia berapa BUD-nya. Jadi ini dihafal. Ya. Jadi contoh, misalnya dia risk levelnya yang low atau rendah. Risk levelnya yang low, tapi dia di suhu ruangan, dia 48 jam. Tapi kalau dia di suhu kulkas, dia jadi 14 hari gitu. Jadi beda-beda. Ya. Nah, sekarang, jadi ini karena hafalan, jadi saya nggak usah lama ya, karena teman-teman kan bisa lihat nanti, bisa dibaca ya, dihafal. Nah, terus gimana caranya kita menentukan kapan dia immediate use, kapan dia yang risk level low, medium, ataupun high? Dari sini, berdasarkan rekomendasi USP. Jadi USP sendiri membagi ya pengertian dari penentuan BUD ini. Jadi kalau masuk ke dalam kategori immediately, ya namanya aja immediately, dengan segera. Artinya dia adalah sediaan-sediaan injeksi yang kata kuncinya adalah pemberiannya itu harus segera. Jadi ditulisnya ini dalam jangka waktu 1 jam setelah pencampuran injeksi. Ya. Nah, kalau untuk yang low risk itu adalah sediaan-sediaan yang kata kuncinya adalah
dilakukan di LAF. Jadi kalau di soal UKI dia ada tulis dilakukan di ruangan LAF dan nggak ada keterangan lain, artinya dia masuk ke dalam kategori low risk. Nah, kalau low risk dengan BUD, dia itu biasanya kata kuncinya adalah penyiapan di ruang ISO tanpa ada keterangan lain ya. Itu low risk dengan BUD 12 jam. Nah, kalau yang medium risk kata kuncinya apa? Kalau yang medium risk kata kuncinya adalah satu produk itu digunakan untuk lebih dari satu pasien. Ya. Pencampuran banyak atau lebih dari satu pasien. Atau dia satu produk dan juga satu pasien, tetapi digunakannya itu beberapa kali. Gitu ya. Jadi kata kuncinya itu ada 2 yang medium risk. Intinya dia pencampurannya itu diberikan lebih dari sekali aja. Entah itu pasiennya lebih dari 1 atau pasiennya bisa 1 tapi beberapa kali pakai, beberapa kali kasih gitu sediaannya. Gitu ya. Nah, sedangkan yang high risk itu kata kuncinya kalau di soal UKI kalau dia tulisnya adalah penyiapan injeksi atau injeksi itu dicampurkan dengan bahan obat yang tidak steril, itu masuk ke dalam kategori high risk ya. Jadi setelah udah ditentukan dia masuknya ke dalam kategori high risk atau low risk atau medium risk, baru nanti kita ngelihat berapa jam nih BUD-nya berdasarkan tabel yang di atas tadi. Ya. Oke. Nah, ini yang injeksi. Nah, ini contohnya ya, supaya teman-teman kebayang. Kalau yang di kanan kita bisa lihat, kalau bahasanya sudah more than 1 dose, pasti dia minimal medium risk tuh, kan, medium risk. Ya. Atau biar gampang, tinggal hafal aja yang tadi kriteria. Ini cuman contoh aja pembagian berdasarkan yang tadi USP yang tadi kita pelajari bersama-sama. Oke? Nah, ini ya saya bisa katakan sebenarnya nggak usah dihafal, nggak usah takut. Ini intermezzo aja, karena tadi kan pada saat kita pelajari ada yang disebut ruangan ISO, ruangan ISO. Ruangan ISO itu apa ya, supaya teman-teman dapat gambaran. Jadi di rumah sakit itu ada yang namanya ruangan ISO, dan ISO-nya pun ada ISO kelasnya, kelas berapa gitu ya. Nah, supaya teman-teman dapat gambaran, ruangan kelas ISO itu mirip dengan pembagian ruang industri. Kalau industri kan ada A, B, C, D, E gitu ya. Dan ini kalau ISO di rumah sakit, dia ada kelas-kelas ISO-nya, kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan dia ada berapa jumlah partikel yang diperbolehkan. Ya. Jadi ini nanti ya bukan untuk dihafal, karena ini nggak keluar sih pastinya gitu ya. Jadi supaya teman-teman tahu aja, nggak bingung tadi ISO-ISO apaan sih gitu ya. Oke. Nah, ini contoh aplikasinya. Ini ada banyak sebenarnya, tapi kita ya, nah ini aja contohnya. Kita pakai yang ini aja ya biar gampang, yang waktu kadaluarsa ini ya, serbuk injeksi yang tadi saya sebut. Sebenarnya waktu kadaluarsanya mungkin ya, ini si ceftriaxone ini masih 3 tahun lagi. Yang artinya tahun 2027. Tapi ya, misalnya tahunnya harusnya 2027, tapi setelah direkonstitusi, rekonstitusi itu kita tambahkan dengan pelarut ya. Karena kita tahu ceftriaxone itu bentuknya itu adalah serbuk injeksi. Setelah dicampurkan dengan air, dia udah nggak mengikuti ED lagi, tapi dia udah mengikuti BUD. Ya, di mana BUD di sini dia tulis. Nah, sebenarnya kalau sediaan-sediaan, nanti kalau misalnya teman-teman ada di apotek atau di rumah sakit ya, yang namanya BUD sebenarnya nggak usah bingung. Kenapa? Karena biasanya BUD dan ED itu sudah pasti ada tertulis di dalam leaflet produk. Ya, gitu. Oke, itu contohnya. Nah, itu ya tadi yang steril. Nah, sekarang produk jenis kedua yang yang mengikuti BUD adalah produk-produk yang non-steril. Produk-produk non-steril, tapi produk-produk seperti apa?
Ya, yang pertama sediaan padat dan cair yang bebas air. Ini contohnya adalah sediaan-sediaan seperti pulveres. Ya, jadi kayak pulveres itu dia BUD-nya berapa lama? 6 bulan. Tapi ada catatan teman-teman. Catatannya adalah BUD-nya tidak lebih dari 25% dari sisa waktu ED-nya. Artinya, ini contoh ya, kalau di soal itu dia tidak tulis berapa sisa waktu ED-nya, ya berarti dia 6 bulan ED-nya. Tapi kalau di soal dia ada tulis, ya, misalnya di dalam satu resipe kan pasti dia ada campuran ya, namanya pulveres gitu kan. Ada produk, misalnya ada produk A, produk B, produk C gitu ya. Dimana misalnya produk A ini dia sisa waktu sampai ED-nya udah sisa 1 tahun lagi. B itu dia masih 2 tahun. Sedangkan kalau C itu dia masih 4 tahun misalnya. Ya, ini dikali dengan 25%. Ini dikali dengan 25% semuanya. Gitu. Ya. Nah, ini 25% dari 1 tahun berapa lama? Berapa bulan? 3 bulan. Kalau 2 tahun 25%-nya berapa? 6 bulan. Kalau 4 tahun 25%-nya 1 tahun. Jadi kalau seperti ini, di soal, BUD tidak lebih dari 25% dari sisa waktu ED. Jadi berapa BUD dari pulveres ini? Kalau campurannya diketahui seperti ini, BUD-nya 3 bulan. Ya, jadi bukan lagi 6 bulan. Ya, itu contohnya ya. Tapi kalau di soal tidak dijelaskan lain, ya berarti dia 6 bulan pulveres. Ya. Nah, kemudian sediaan yang mengandung air. Nah, ini biasanya sirup-sirup yang mengandung larutan gula. Ya. Sirup dengan larutan gula itu dia berapa lama ini? Tidak lebih dari 14 hari bila disimpan pada suhu dingin. Kalau sirup yang rekonstitusi itu sirup kering. Itu berapa lama BUD-nya? 7 hari. 7 hari. 7 sampai 10. Hari sampai 10. 7 sampai 10. Cuman kalau misalnya dia nggak di soalnya nggak ada range ya jawabannya 7 hari gitu ya. Cuman sekarang biasanya kalau sirup-sirup kering ya teman-teman bisa baca. Itu di dalam si kemasannya pasti ada tulis. Setelah direkonstitusi hanya bisa digunakan selama berapa hari gitu. Pasti ada tulisannya. Ya, kalau sekarang BUD mah nggak sulit gitu ya. Nah, terus kalau pertanyaannya, Kak, kalau misalnya sediaan lain itu gimana caranya kita tahu BUD-nya ya? Jadi selain dari sumber ini sebenarnya ini ya, di dalam USP itu juga dia membagi BUD berdasarkan per bentuk jenis sediaan. Contohnya, ini biasanya yang paling sering nih, paling sering ditanyain selain tadi sirup atau pulveres, yaitu krim dan gel. Krim dan gel itu berapa lama? 4 minggu atau 1 bulan. Tetes telinga, eardrop, atau pokoknya tetes apalah, tetes mata kayak gitu ya. Kalau sediaannya sediaan biasa, dia biasanya bertahan selama 4 minggu atau 1 bulan. Tapi kalau misalnya dia itu mini dose, 3 hari. Mini dose itu 3 hari. Iya, kali 24 jam. Gitu ya. Ya. Oh, bukan ya. Atau biasanya yang sering selain itu ini ointment atau bentuk sediaan salep. Salep itu juga sering tuh ditanyain. Kalau salep berapa lama BUD-nya? 3 bulan. Kenapa salep lebih lama? Karena dia mengandung air lebih sedikit, jadi BUD-nya lebih panjang. Gitu ya. Oke. Terus selain itu apa? Nah, ini sama ya, nasal drop. Lagi-lagi drop. Pokoknya kalau drop itu sama. Kalau sediaannya yang biasa, dia itu bertahan selama 1 bulan. Tapi kalau dia ada sediaan-sediaan mini dose, kayak tetes mata ya, yang mini dose, dia cuma bertahan selama 3 hari. Gitu. Terus yang sering keluar lagi apa tuh? Insulin. Insulin berapa
Setelah dibuka kemasannya atau digunakan? 28 hari. 28 hari kalau di suhu? Ruang dingin. Suhu ruangan. Kalau di suhu dingin, bertahan berapa lama? 1 bulan. Oke. Kalau di suhu dingin, bertahan berapa lama? Ada yang bisa sampai 60 hari. Ya, betul. Ada yang bisa sampai 60 hari atau 2 bulan, Kak. Kalau 30 hari atau 1 bulan itu biasanya di suhu ruangan. Gitu ya. Itu yang biasanya keluar tuh di soal-soal UKI tentang BUD dan ED ini. Itu ya. Untuk BUD dan ED cukup jelas ya. Permisi Kak, Ya. mau bertanya. Silakan. Bagaimana jika salep racikan? Apakah tetap 3 bulan BUD-nya atau bagaimana Kak? Gini, kalau yang namanya salep racikan, ya, kan tadi itu salep itu kan sediaan padat yang tadi. Salep itu kan ada beberapa basis ya, bener nggak? Ada yang salep basis, kan ada juga tetap ya, walaupun salep tapi dia ada salep basis hidro, kan ada juga kan? Atau salep yang basis karbon. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kalau dia salepnya itu basis yang bebas air, ya kan ada juga tuh salep yang bebas air tuh yang super kental gitu ya. Dia masuk ke dalam kategori sediaan padat dan cair yang bebas air dong. Ya. Nah, tapi karena dia salep, jadi dia sebenarnya mengikuti kayak tadi 3 bulan. Tapi ingat, karena dia racikan, tadi tidak boleh lebih dari 25% dari sisa waktu ED-nya. Diketahui nggak salep racikan isinya itu sisa waktu menuju ED-nya berapa lama? Karena kan artinya kalau salep terus racikan kan berarti dia artinya campuran. Jadi kita normalnya itu 3 bulan, tetapi kita perlu mempertimbangkan karena dia racikan. Campurannya itu ke 25% dari sisa waktu ED-nya berapa lama? Kalau diketahui, maka kita akan hitung. Tapi kalau tidak diketahui atau tidak dinyatakan lain, maka dia mengikuti BUD salep pada umumnya, yang adalah 3 bulan. Gitu ya? Kalau yang salep racikan. Ya, kasih Kak. Ya. Oke, ada lagi untuk BUD? BUD sih biasanya gitu-gitu aja sih yang ditanyain, kayak misalnya dilakukan pencampuran atau peracikan pada tanggal sekian, maka berapa lama salep pulverized ini masih bisa digunakan, biasanya gitu. Jadi tinggal dihitung-hitung aja. Yang penting hafal gitu. Atau misalnya suatu sediaan insulin dibuka pada tanggal sekian dan dilakukan penyimpanan di suhu ruang, maka sampai kapan insulin masih bisa digunakan? Habis gitu-gitu tuh soalnya. Ya. Kalau BUD, yang penting dihafal aja tadi. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengambilan sampel awal POPP CPO berdasarkan CPOB. Ya. Ini itu juga lumayan sering keluar di soal UKI ya. Yang UKI yang lalu juga ini ditanya, ini ada nih POPP ya. Jadi ada 3 jenis pola ya, karena kita tahu bahwa dalam melakukan sesuatu di industri itu pasti kita itu sistemnya itu mengambil sampel bahan awal, karena nggak mungkin kita semuanya kita uji ya. Jadi yang pola pertama adalah pola N, dia ada 3 pola. Pola pertama adalah pola N. Pola N itu kata kuncinya adalah ini. Diperkirakan homogen dan diperoleh dari pemasok yang disetujui, atau bahasa lainnya adalah dari supplier lama. Gitu. Itu menggunakan pola N. Rumusnya apa? N sama dengan 1 ditambah akar N besar. Ya. Ini apa? N besar itu adalah jumlah wadah. Jadi misalnya, contoh, kalau misalnya kita suatu industri farmasi
melakukan pembelian terhadap misalnya 100 tong paracetamol. Dan ini berasal dari supplier yang lama gitu ya, yang sebelumnya. Maka berapa jumlah sampel yang kita ambil? Jadi hitungnya N sama dengan 1 ditambah akar N. Atau akar dari 100 gitu kan. N sama dengan 1 ditambah 10. Jadi berapa yang kita ambil? 11 tong PCP. Gitu ya. Karena kita nggak ngambil semua. Jadi kalau misalnya kita melakukan pembelian ya dari supplier yang lama gitu ya. Sebanyak 100 tong, maka kita mengambil 11 tong gitu. Dan ini ada catatan bahwa kalau misalnya yang kita terima itu kurang dari atau sama dengan 4 wadah, maka itu sampel diambil dari setiap wadah. Jadi ceritanya kalau misalnya dilakukan pemesanan sebanyak 4 misalnya, maka kita berapa sampel yang diambil? Semuanya 4, nggak usah dihitung lagi. Gitu ya. Itu yang pola N. Nah, sekarang kita masuk ke pola yang kedua, yaitu pola P. Kalau pola N tadi adalah supplier yang biasa dan diperkirakan homogen, pola P ini kata kuncinya adalah kalau misalnya pengambilan sampel itu untuk tujuan pengujian identitas. Jadi di Sol UKI biasa dia tulis tuh, akan dilakukan pengujian identitas terhadap misalnya gitu ya. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya akan dilakukan pengujian identitas terhadap misalnya sebanyak 9 wadah kalium diklofenak gitu ya. Kalium diklofenak. Ya. Maka berapa jumlah wadah yang kita lakukan pengujian gitu, pengujian identitas menggunakan pola P. P sama dengan 0,4 dikali akar N rumusnya. Akar N, N-nya itu 9 gitu ya. Jadi 0,4 dikali 3, P-nya sama dengan 1,2. Ini dibulatkan jadi 1 atau jadi 2? 1, Kak. 2. Jadi 2. Ingat ya, pembulatan kalau bisa yang namanya sampel-sampel, Naik ke atas. pasti harus ke atas. Ya, kenapa harus ke atas? Karena gini, kalau misalnya saya tuliskan secara kata-kata ya, nih. Jika dilakukan pengujian identitas, misalnya identitas terhadap misalnya terhadap 9 wadah kalium diklofenak ya, kalium diklofenak, maka minimal atau paling tidak diambil dari 1,2 wadah. Jadi kalau misalnya bahasanya sudah seperti ini dan kita mengambil dari 1 wadah, sudah memenuhi persyaratan belum? Belum memenuhi persyaratan karena minimalnya 1,2. Tapi kalau kita melakukannya terhadap 2 wadah, itu sudah memenuhi persyaratan. Gimana sih tulisannya? Persyaratan, gitu ya. Jadi ngerti ya maksudnya kenapa sih harus dibulatkan ke atas? Karena setelah kita hitung, itu tuh minimal. Gitu, ya. Jadi ingat pola P ini tadi apa? Untuk pengujian identitas. Jadi kalau dibilang untuk melakukan pengujian identitas ya berarti kita menggunakan pola P. Ya? Oke. Gampang ya, yang penting dihafal aja sih rumusnya kalau pola-pola gini. Ya. Oke. Yang ketiga adalah pola R. Pola R itu kata kuncinya adalah jika kita memesan dari pemasok yang belum
dikualifikasi atau bahasa simpelnya dari pemasok baru atau supplier baru. Ceritanya kita ganti supplier nih, supplier baru. Nah, itu harus menggunakan pola R yang belum terkualifikasi. Atau jika yang kita beli sebagai bahan awal itu adalah produk herbal atau ekstrak gitu. Contoh misalnya suatu industri ya, industri siap ukai farma melakukan pembelian terhadap misalnya 81 tong ekstrak apa? Keji beling misalnya ya, keji beling. Maka berapa jumlah sampel awal yang kita ambil? Nah, ini menggunakan pola R. 1,5 dikali akar N. N-nya 81. Contoh ya. 1,5 dikali 9. R sama dengan berapa ini? 13,5. Berarti kita ambil 14. Gitu ya. Oke. Ngerti ya? Kapan kita pakai pola P, kapan kita pakai pola N, kapan kita pakai pola R gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dibilang di soalnya dikatakan ini kita melakukan apa ya? Mau melakukan pengujian identitas. Kita pakai pola apa hitungnya? Pola N. 1 tambah akar N. Melakukan kata kuncinya di soalnya ditulis pengujian identitas. Pola P. Pola P. Pola P. Jangan kebalik ya, Kak. Ntar salah. Pola P yang rumusnya adalah 0,4 kali akar N. Kalau dibilang ini dari supplier lama dan diperkirakan homogen, kita pakai pola N. Pola N ya. N sama dengan 1 ditambah akar N. Kalau dibilang ini dari suppliernya itu supplier baru karena kita ganti dari supplier lama, kita pakai pola R. Rumusnya R sama dengan 1,5 kali akar N. Ya, ingat. Kalau untuk menghitung POPP ini, yang penting tahu aja itu kepentingan pengujiannya apa. Atau dia itu dari supplier seperti apa yang kita akan sedang ambil sampel bahan awalnya. Baru kita tentukan polanya, baru kita hitung. Gitu ya. Untuk POPP ini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya. Kapan kita pakai pola P, pola N, pola R gitu ya. Yang penting ingat kata kuncinya. Oke? Ini ada yang... Oh, jawab. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi sterilisasi. Ya. Jadi, kalau di soal UKAI, soal kondisi sterilisasi ini sebenarnya hafalan sih, Kak. Jadi, biasanya di soal UKAI dia akan nanya. Kalau misalnya seandainya saya mau melakukan sterilisasi menggunakan panas basah, yaitu menggunakan autoclave. Maka saya melakukannya dengan kondisi seperti apa? Jadi jawabannya adalah 121 derajat selama 15 menit atau 134 derajat selama 3 menit. Jadi intinya kalau yang ini biasanya dihafal aja kondisinya. Ya. Kalau misalnya autoclave dia kondisinya seperti ini. Kalau oven atau panas kering kondisinya ini ya. Suhunya dan menitnya ini harus dihafal nih. Atau filtrasi. Jadi yang biasa keluar yang ditanya itu ya kalau nggak autoclave, panas kering, atau filtrasi. Filtrasi itu biasa pakai membran berapa? Ukuran berapa? 0,22. Kok 45? 0,22 kalau untuk filtrasi sterilisasi. Kalau 0,45 kapan dipakainya? Ayo. Kan berarti ada 2 membran nih. Ada membran 0,22 mikron gitu kan. Ada yang membran 0,45. Tadi kan sempat disebut 0, ini kapan pakai 0,45, kapan pakai 0,22? Kalau 0,45 digunakan untuk memfilter partikel nggak? Ya. Lalu yang 0,22? Untuk bakteri.
Ya, jadi biasanya, betul ya, kalau ini biasanya untuk partikel. Ini biasanya untuk bakteri. Jadi kalau untuk sterilisasi biasanya pakai 0,22. Tapi ingat, yang saya sebut tadi adalah biasanya. Ya, jadi kalau misalnya dia itu tidak biasa, ya, jadi kondisinya itu abnormal, ya. Contoh misalnya, ternyata ukuran partikel zat aktif kita misalnya 0,3 mikron, maka ya kita sterilisasi nggak bisa pakai 0,22, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti yang ada zat aktif kita ikut tertahan gitu. Jadi yang lewat cuma placebo. Jangan sampai begitu ya. Jadi ini tidak bisa pakai 0,22 untuk sterilisasi. Kita harus menggunakan sterilisasi metode yang lain. Gitu ya. Oke. Itu untuk kondisi sterilisasi. Nah, ini nanti sebenarnya nanti akan dibahas banyak oleh Pak Simon ya. Jadi di Pak Simon kan akan membahas soal teori. Jadi ini saya hanya bahas sekilas karena kita lagi ngomongin soal sediaan steril ya. Jadi kalau misalnya kita aseptis, maka kita itu kelasnya harus di kelas A dengan latar belakang kelas B. Atau kalau misalnya metodenya sterilisasi akhir, kita boleh di kelas C, seperti itu ya. Nanti detailnya akan dijelaskan di kelas teori, di Pak Simon nanti ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke sumber pirogen. Ini ada yang chat ya. D178 belum bisa masuk. Ada yang ini ya. Oh, banyak sekali nih. Belum di approve. Sebentar. Oke. Sudah saya admit ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sumber pirogen. Ya, sumber pirogen itu ada banyak. Ya, aduh, kenapa ini jadi banyak banget lagi? Ya, jadi sumber pirogen itu ada banyak, Kak. Jadi ada air, bisa dari air, peralatan, wadah dan tutup, bahan kimia, bahkan sentuhan. Nah, bedanya apa sih? Ya, pirogen itu apa sih? Jadi pirogen itu dari bahasanya saja sudah pirogen. Jadi pirogen itu merupakan segala jenis segala jenis molekul ya atau apapun itu yang bisa menyebabkan pireksia. Ya, pireksia itu apa? Demam. Ya, jadi pirogen itu segala sesuatu yang bisa menyebabkan pireksia atau demam. Jadi si pirogen ini bisa jadi dia adalah bakterinya, bisa jadi metabolit bakterinya. Ya, kan kalau bakteri ya bisa-bisa aja gitu ya, menyebabkan demam ya bisa gitu. Atau metabolitnya itu juga bisa menyebabkan pireksia atau demam gitu. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah si sterilisasi ini tidak menghilangkan pirogen. Kenapa? Karena pirogen itu biasanya tahan panas. Tadi yang saya sebut, pirogen itu kalau misalnya bakteri, ya sebenarnya bisa-bisa aja mati dengan menggunakan panas basah atau panas kering. Tapi kalau metabolitnya kan bukan makhluk hidup. Jadi kalau mau dipanasin gimana pun juga nggak akan hilang gitu. Ya. Nah, kemudian pirogen itu banyak yang ukurannya lebih kecil daripada pori-pori membran. Kenapa? Orang bakteri aja ukurannya udah mikron-mikron, apalagi metabolitnya pasti jauh lebih kecil lagi. Jadi kalau pirogennya merupakan metabolit bakteri, maka dia itu bisa lolos filtrasi membran. Makanya untuk menghilangkan sumber pirogen, kita menyebutnya ada proses yang namanya depirogenasi. Ini beda dengan sterilisasi. Sterilisasi biasa tujuannya adalah untuk menghilangkan mikroba, sedangkan depirogenasi ini fungsinya adalah untuk menghilangkan pirogen. Yang biasa keluar di soal UKI untuk untuk depirogenasi ini biasanya yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan untuk depirogenasi. Ada banyak ya.
Biasanya kita bisa menggunakan karbon aktif 0,1%, bisa ekstrak selektif menggunakan asam atau basa encer, atau agen agen yang bisa mengoksidasi, atau bisa menggunakan pemanasan dengan asam atau alkali yang kuat, ya. Atau bisa juga kan tadi sumber pirogen ada yang dari ini ya, ada yang dari penutup karet atau dari wadah. Nah, itu bisa kita gunakan pencucian secara berulang dengan WF